Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan part ke-13 ya, untuk CPNS 2024. Oke, ini soal nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Seorang siswa di sekolah memutuskan untuk tidak menyanyikan lagu nasional saat upacara bendera yang rutin diadakan setiap hari Senin. Ketika ditanya oleh gurunya, siswa tersebut menjelaskan bahwa ia lebih menyukai lagu-lagu pop terbaru yang sedang populer dibandingkan lagu-lagu nasional dan merasa tidak terhubung dengan lagu-lagu kebangsaan. Menurutnya lagu pop lebih menggambarkan perasaannya sebagai anak muda dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan siswa tersebut? Ini jawabannya adalah B. Tindakan siswa ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasionalisme. Karena dengan tidak menyanyikan lagu nasional saat upacara bendera, siswa tersebut menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap simbol-simbol negara yang melambangkan semangat kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah simbol penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan tidak menyanyikannya dalam konteks upacara bendera menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap nilai-nilai nasionalisme. Kalau yang A salah karena nasionalisme positif biasanya diwujudkan melalui penghargaan dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara, termasuk lagu nasional. Tindakan siswa justru menunjukkan sebaliknya. Kalau yang C salah karena tidak ada elemen kreativitas dalam tindakan tersebut yang berhubungan dengan nasionalisme, mengabaikan lagu kebangsaan bukanlah bentuk kreatif dalam mengekspresikan kecintaan terhadap negara. Kalau yang D salah karena tindakan ini secara langsung mencerminkan sikap seorang terhadap simbol negara. Tidak menghormati lagu kebangsaan tidak dianggap sebagai tindakan yang berpengaruh negatif terhadap rasa nasionalisme. Kalau yang salah karena meskipun budaya pop bisa menjadi bagian dari ekspresi generasi muda, dalam konteks upacara bendera promosi budaya pop tidak relevan. Fokus pada momen tersebut adalah penghargaan terhadap simbol-simbol nasional, bukan promosi musik pop. Oke, lanjut nomor 2. Pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi sebuah kebijakan publik penting yang awalnya direncanakan untuk segera diberlakukan. Penundaan ini terjadi setelah muncul laporan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum melalui proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Masyarakat mengeluhkan bahwa mereka tidak melibatkan dalam proses perumusan, dan banyak dari mereka merasa suaranya tidak didengar. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Dalam situasi ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat terkait untuk menunjukkan integritas dan memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik? Ini jawabannya adalah A. Meninjau ulang kebijakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini karena meninjau ulang kebijakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan adalah cara yang menunjukkan integritas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah atau pejabat terkait mendengarkan masukan dari masyarakat
dan pemangku kepentingan, serta berusaha memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini mencerminkan transparansi dan keterbukaan yang penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan efektif. Kalau yang B salah. Meskipun kajian pendalam penting, opsi ini tidak secara eksplisit menyebutkan keterlibatan masyarakat. Integritas juga menunjukkan dengan melibatkan pemangku kepentingan langsung dalam proses, bukan hanya kajian internal. Kalau yang C salah, meskipun mendengarkan kepentingan masyarakat penting, pernyataan ini kurang konkret dibandingkan meninjau ulang kebijakan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Meninjau ulang kebijakan lebih menegaskan aksi nyata daripada hanya mendengarkan. Kalau yang D salah, menyusun kebijakan alternatif mungkin bisa menjadi langkah lanjutan. Namun pada tahap ini meninjau ulang kebijakan yang sudah ada dalam melibatkan pihak terkait lebih penting untuk memastikan semua perspektif dipertimbangkan sebelum ada perubahan besar. Kalau yang E salah, meskipun membuka ruang diskusi adalah tindakan positif, meninjau ulang kebijakan sambil melibatkan pemangku kepentingan menunjukkan lebih banyak komitmen dan tindakan langsung, bukan hanya sekedar membuka dialog tanpa ada kejelasan akan perubahan yang mungkin terjadi. Lanjut nomor 3. Seorang pengusaha sukses sedang dihadapkan pada situasi sulit dalam menjalankan bisnisnya. Dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan dengan cara mengganti bahan baku yang biasanya digunakan dengan bahan berkualitas rendah yang jauh lebih murah. Dengan mengambil langkah ini, biaya produksi akan berkurang secara drastis dan margin keuntungan akan meningkat. Namun, ada resiko bahwa kualitas produk yang dihasilkan akan menurun, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi reputasi perusahaan di mata pelanggan. Meskipun peluang keuntungan yang lebih besar tampak menarik, pengusaha tersebut memilih untuk tetap menggunakan bahan baku berkualitas tinggi karena dia percaya bahwa menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan adalah hal yang paling penting dalam menjalankan bisnis jangka panjang. Dia juga sadar bahwa menurunkan standar kualitas demi keuntungan cepat dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap mereknya. Apa yang mencerminkan integritas dalam keputusan pengusaha tersebut? Ini dia, menolak kompromi pada kualitas demi keuntungan jangka pendek. Karena keputusan pengusaha untuk tetap menggunakan bahan baku berkualitas tinggi menunjukkan bahwa dia menolak untuk mengorbankan kualitas produk hanya demi keuntungan jangka pendek. Ini mencerminkan integritas karena meskipun ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dengan menggunakan bahan baku yang lebih murah, pengusaha tersebut memilih untuk menjaga kualitas produknya yang dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Kalau yang A salah, meskipun benar bahwa kualitas produk diutamakan, pilihan ini tidak secara eksplisit menekankan bahwa pengusaha menolak untuk berkompromi pada kualitas demi keuntungan jangka pendek. Fokus jawaban ini lebih umum dan tidak langsung terkait dengan situasi kompromi yang dihadapi. Kalau yang B, meskipun mempertahankan reputasi adalah hasil dari keputusannya, fokus utama pengusaha dalam konteks ini adalah menolak kompromi pada kualitas, bukan hanya menjaga reputasi. Jadi jawaban ini kurang menekankan aspek integritas dalam menghadapi pilihan sulit. Kalau yang C, jawaban ini benar dalam konteks menjaga kepuasan pelanggan, tetapi tidak secara langsung mencerminkan integritas terkait dengan penolakan kompromi dalam kualitas demi keuntungan. Ini lebih fokus pada pemenuhan ekspektasi tanpa menekankan aspek etis dari keputusannya.
Kalau yang meskipun ini mencerminkan integritas, pernyataan ini terlalu luas dan tidak spesifik terhadap situasi yang digambarkan. Fokus dari soal adalah pada keputusan spesifik untuk menolak kompromi kualitas demi keuntungan, bukan keseluruhan prinsip etika bisnis. Oke, lanjut nomor 4. Politik uang yang telah menjadi masalah serius dalam demokrasi modern. Praktik ini melibatkan pemberian dana kepada kandidat atau partai politik untuk mempengaruhi keputusan politik demi keuntungan pribadi. Hal ini merusak integritas demokrasi karena keputusan politik cenderung berpihak pada pemilik kekuatan finansial. Di sebuah kota, pemilihan wali kota akan segera diadakan. Tersiar kabar bahwa salah satu kandidat menerima dana besar dari perusahaan-perusahaan besar. Masyarakat khawatir keputusan politik nantinya akan lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut daripada rakyat. Sebagai warga negara yang peduli, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah politik uang dan memastikan pemilu yang jujur? Ini jawabannya A ya. Mengadukan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang. Tindakan yang paling tepat karena mengadukan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum atau lembaga anti korupsi adalah langkah resmi yang sesuai dengan prosedur hukum untuk menangani masalah politik uang. Langkah ini memastikan bahwa kasus tersebut ditangani secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat mengarah pada penyelidikan yang lebih mendalam dan tindakan hukum jika diperlukan. Kalau yang B, memblacklist pelaku mungkin terlihat sebagai langkah yang efektif, tetapi ini tidak dilakukan melalui prosedur resmi dan mungkin tidak memiliki dampak hukum yang kuat. Proses ini juga bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum dan pelanggaran hak-hak individu. Kalau yang C, meskipun melaporkan ke KPK adalah tindakan yang benar dalam kasus korupsi, KPK hanya berwenang di tingkat nasional dan biasanya menangani kasus-kasus besar. Mengadukan ke pihak berwenang lokal atau Komisi Pemilihan Umum mungkin lebih relevan dan efektif untuk masalah politik uang di tingkat daerah. Kalau D, memberikan sanksi sosial atau memviralkan pelaku di media sosial tidak selalu efektif dan bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak adil. Selain itu, ini tidak menggantikan tindakan resmi yang perlu dilakukan oleh lembaga berwenang. Kalau yang E, memberikan ancaman tidak hanya tidak etis, tetapi juga ilegal dan tidak efektif dalam jangka panjang. Tindakan ini bisa menyebabkan masalah hukum dan tidak menyelesaikan masalah politik uang secara konstruktif atau sesuai dengan hukum. Oke, lanjut nomor 5. Bela negara adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan komitmen untuk melindungi negara. Sebagai warga negara, kita harus berpartisipasi dalam kegiatan bela negara sesuai Undang-Undang Pertahanan. Ini mencakup kontribusi dalam pertahanan fisik serta dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikuti pendidikan pertahanan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mendukung kebijakan pemerintah. Contoh-contoh bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara antara lain, ini B ya, memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Bela negara yang relevan karena
memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan etika kerja. Ini mencerminkan sikap tanggung jawab dan loyal terhadap negara melalui kontribusi positif dalam lingkungan kerja yang mendukung kemajuan dan stabilitas negara. Kalau yang A, meskipun mengikuti apel pagi dengan khidmat dan tertib adalah sikap yang baik, ini lebih terkait dengan disiplin pribadi daripada kontribusi langsung terhadap bela negara yang lebih luas. Kalau yang C, ini adalah contoh kontribusi yang positif tetapi lebih spesifik pada aplikasi ilmu pengetahuan. Meskipun penting, tidak semua aspek bela negara mewakili dalam tindakan ini. Kalau yang D, mengupayakan bersatu melawan COVID-19 adalah tindakan penting, tetapi lebih spesifik pada situasi krisis kesehatan dan tidak mencakup keseluruhan aspek bela negara secara umum. Kalau yang E, memilih karya musisi dalam negeri mendukung industri lokal, tetapi ini lebih terkait dengan dukungan budaya daripada aspek bela negara yang lebih luas. Oke, lanjut nomor 6. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan vonis pada suatu kasus. Hal ini mencerminkan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kemandirian peradilan sehingga tidak ada interferensi dari pihak lain, termasuk pemerintah. Sistem yang dianut oleh Indonesia ini dikenal sebagai trias politika. Sistem yang dianut Indonesia adalah trias politika, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan ini memastikan bahwa setiap cabang berfungsi secara independen, termasuk peradilan yang bebas dari pengaruh eksekutif, dalam hal ini presiden. Kalau yang A, salah, karena demokrasi langsung lebih menekankan pada keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan pemisahan kekuasaan. Kalau yang B adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu orang atau kelompok yang biasanya mencampuri berbagai aspek pemerintahan termasuk yudikatif. Kalau yang C, sistem kerajaan dengan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, namun tidak terkait dengan pemisahan kekuasaan seperti pada trias politika. Kalau yang E, merujuk pada pengelolaan kekuasaan yang terpusat yang berbeda dari konsep pemisahan kekuasaan. Oke, lanjut nomor 7. Dalam situasi tertentu, misalnya saat negara menghadapi kepentingan yang memaksa dan membutuhkan penyelesaian cepat, Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan hukum yang bersifat sementara. Aturan ini memungkinkan Presiden untuk mengambil tindakan segera tanpa harus menunggu persetujuan lembaga legislatif. Aturan yang dimaksud adalah Perpu, adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh presiden dalam kondisi genting atau darurat. Perpu bersifat sementara dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam masa sidang berikutnya. Kalau yang B, peraturan pemerintah dikeluarkan untuk melaksanakan undang-undang bukan dalam keadaan darurat. Kalau yang C, hanya berisi perintah kepada bawahannya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perpu. Kalau yang D, digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang lebih spesifik, tidak untuk kondisi darurat. Kalau yang E, tindakan hukum presiden yang bersifat administratif
administratif, tidak untuk menghadapi kepentingan yang memaksa. Oke, lanjut nomor 8. Seorang karyawan di sebuah perusahaan menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang berpotensi merugikan perusahaan. Karyawan tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan transparansi dalam bekerja. Apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut untuk menangani situasi ini dengan benar? Ini jawabannya adalah A. Melaporkan kecurangan tersebut kepada atasan yang berlangsung. Melaporkan kecurangan kepada atasan langsung adalah langkah yang tepat karena atasan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Ini adalah bagian dari menjaga profesionalisme dan integritas sebagai karyawan. Kalau yang B, menutup mata atas kecurangan adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip profesionalisme. Kalau yang C, meminta suap adalah tindakan kriminal dan jelas tidak dapat diterima. Kalau yang D, mengatasi sendiri tanpa melaporkan dapat memperburuk situasi karena karyawan mungkin tidak memiliki wewenang atau pengetahuan yang cukup untuk menangani masalah ini. Kalau yang E, meminta saran dari teman sejawat sebelum melaporkan tidak salah, tetapi tidak seharusnya menjadi pengganti dari kewajiban untuk melapor kepada atasan langsung. Oke, lanjut nomor 9. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa. Untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan tersebut, Indonesia mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna dari semboyan ini adalah bahwa dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Ini adalah menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa, semuanya harus bersatu dalam perbedaan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa setiap warga negara harus memperlakukan satu sama lain secara setara, tanpa membedakan suku atau latar belakang lainnya. Kalau yang A, menyesuaikan diri dalam bergaul penting, namun tidak menggambarkan makna utama dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang B, melestarikan budaya daerah penting, tetapi bukan makna inti dari persatuan dalam semboyan tersebut. Kalau yang D, kebudayaan masyarakat tidak tergantikan memang benar, tetapi makna Bhinneka Tunggal Ika lebih menekankan pada persatuan dan keragaman. Kalau yang E, semboyan Bhinneka Tunggal Ika justru mengandung makna bahwa keanekaragaman bisa dipersatukan, bukan sebaliknya. Oke, lanjut nomor 10. Seorang pemimpin yang berintegritas diharapkan mampu menunjukkan kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Integritas pemimpin tersebut tercermin dalam tindakan yang selalu adil dan bertanggung jawab. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin menunjukkan integritas dalam pengambilan keputusan yang penting? Ini jawabannya adalah B, berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan keadilan. Seorang pemimpin yang berintegritas harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika dan keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara transparan dan adil.
tanpa memperhatikan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau yang A, mengutamakan keuntungan finansial tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan dan etika. Kalau yang C, menutupi informasi untuk melindungi citra pribadi merupakan tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan integritas. Kalau yang D, mengutamakan kepentingan keluarga dalam setiap keputusan adalah bentuk nepotisme dan tidak mencerminkan keadilan. Kalau yang E, mengandalkan informasi yang belum terverifikasi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan prinsip integritas. Oke, lanjut nomor 11. Sebuah negara tidak terlepas dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan identitas, integritas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan-tantangan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, baik dalam bentuk ancaman militer, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam menghadapi situasi ini, sebuah negara harus memiliki kemampuan untuk tetap ulet, tangguh, dan berkeinginan kuat untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatannya. Kemampuan negara tersebut untuk terus menghadapi segala rintangan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dengan tetap menjaga stabilitas nasional dikenal sebagai ketahanan nasional. Kemampuan suatu negara untuk tetap bertahan dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Konsep ini mengajarkan bahwa negara harus selalu siap menghadapi ancaman baik dari luar maupun dalam dengan kekuatan yang terkoordinasi. Kalau yang A, bela negara adalah kontribusi warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, namun tidak mencakup seluruh aspek ketahanan. Kalau yang B, wawasan kebangsaan adalah kesadaran dan pemahaman tentang jati diri bangsa, tetapi tidak menyeluruh pada aspek ketahanan nasional. Kalau yang C, ketahanan pangan fokus pada kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan pangan, namun tidak mencakup pertahanan di bidang lain. Kalau yang D, wajib militer adalah kewajiban warga negara untuk terlibat dalam angkatan bersenjata, tetapi bukan solusi komprehensif terhadap seluruh tantangan negara. Oke, lanjut nomor 12. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman tersebut, semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai dasar filosofi yang mengajarkan pentingnya hidup bersama meskipun berbeda. Semboyan ini mengandung prinsip seperti terbuka, kesetaraan, dan toleransi. Di bawah ini, prinsip yang tidak terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah eksklusif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menekankan persatuan di tengah keberagaman dengan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keterbukaan, dan toleransi. Eksklusif yang berarti memisahkan diri untuk mengutamakan satu kelompok tertentu, bertentangan dengan semangat inklusivitas yang diajarkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang A, terbuka adalah prinsip yang menekankan pada sikap penerimaan perbedaan. Kalau yang B, kesetaraan berarti semua orang diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya. Kalau konvergen mengandung makna saling mendekat atau bersatu dalam perbedaan sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalau toleransi adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan.
yang sangat penting dalam menjaga persatuan. Oke, lanjut nomor 13. Bela negara adalah konsep penting dalam menjaga keberlangsungan dan kedaulatan suatu negara. Di Indonesia, bela negara tidak hanya terkait dengan tugas militer, tetapi juga mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga integritas dan stabilitas negara. Dalam konteks ini, esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Esensi dari bela negara adalah menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang mencakup segala upaya untuk mempertahankan eksistensi, integritas, dan stabilitas negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Ini melibatkan kontribusi dari seluruh masyarakat untuk memastikan negara tetap berdiri dan berkembang dengan baik. Kalau yang A, keberagaman suku budaya adalah aspek penting, tetapi bela negara lebih fokus pada keberlangsungan negara secara keseluruhan. Kalau yang B, kesatuan suku bangsa adalah bagian dari keberlangsungan negara. Namun, esensi bela negara lebih luas dari sekedar kesatuan suku. Kalau yang D, wilayah dari serangan pemberontakan adalah salah satu aspek dari bela negara, tetapi tidak mencakup seluruh esensi bela negara. Kalau yang E, kemerdekaan dan kedaulatan negara adalah bagian penting dari bela negara. Namun, esensi bela negara juga mencakup aspek keberlangsungan hidup negara secara umum. Oke, lanjut nomor 14. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewarganegaraan adalah salah satu aspek penting dalam menentukan siapa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota negara. Dalam konteks ini, undang-undang mengatur dengan jelas siapa saja yang dapat diakui sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum dan konstitusi Indonesia, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945? Ini jawabannya adalah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut UUD, seorang dapat diakui sebagai warga negara Indonesia jika mereka termasuk dalam golongan bangsa Indonesia asli serta orang-orang dari bangsa lain yang telah melalui proses hukum dan disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan prinsip inklusif dan hukum yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia, di mana baik orang-orang yang lahir sebagai bangsa Indonesia maupun mereka yang menjadi warga negara melalui ketentuan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau yang B, meskipun tinggal dan menetap di wilayah Indonesia penting, ini tidak cukup untuk mengakui seorang sebagai warga negara tanpa adanya pengesahan melalui undang-undang. Kalau yang C, definisi ini terbatas hanya pada orang-orang bangsa Indonesia asli dan tidak mencakup orang-orang dari bangsa lain yang dapat menjadi warga negara melalui undang-undang. Kalau yang D, penggunaan istilah orang-orang bangsa Indonesia dalam opsi ini tidak mencakup semua yang diatur oleh Undang-Undang 1945 tentang kewarganegaraan, terutama tidak mengakomodasi warga negara dari bangsa lain. Kalau yang E, meskipun legalitas hukum penting, definisi ini terlalu umum dan tidak secara spesifik menyebutkan pentingnya pengesahan melalui undang-undang seperti yang dijelaskan dalam opsi A. Oke, untuk nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Oke, terima kasih.